Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan juga tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 4 tentang akhlak terpuji dan adab bersin. Nah, sebelum membahas tentang akhlak terpuji, kita akan membahas dulu tentang pengertian akhlak. Akhlak adalah perilaku atau tingkah laku atau tabiat. Nah, akhlak sendiri ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah perilaku atau perbuatan yang baik, yang disebut juga akhlak mahmudah. Yang kedua adalah akhlak tercela, kebalikannya akhlak terpuji. Akhlak tercela adalah perilaku atau perbuatan yang tidak baik, yang disebut akhlak mazmumah. Jadi anak soleh-solehah, kita sebagai seorang muslim harus selalu membiasakan untuk berakhlak terpuji ya. Karena apa? Karena akhlak terpuji itu akan membawa manfaat yang besar bagi diri kita sendiri maupun orang lain, juga akan disayang oleh Allah. Akhlak terpuji yang akan kita bahas ada 4: syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati. Dan juga kita akan belajar adab bersin. Hari ini kita akan membahas tentang syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Syukur artinya berterima kasih. Nikmat ada artinya pemberian atau karunia. Jadi syukur nikmat adalah berterima kasih atas pemberian Allah. Sedangkan kebalikan dari syukur nikmat itu adalah kufur nikmat, yaitu tidak berterima kasih atas pemberiannya Allah. Allah Maha Pemberi nikmat. Allah lah yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, dari makhluk yang terkecil hingga yang terbesar, termasuk juga manusia anak-anak. Manusia itu telah diberi banyak nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani? Nikmat jasmani itu pemberian Allah yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan kita. Kita diberi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasakan. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat rohani. Nikmat rohani itu nikmat yang tidak dapat kita lihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan, seperti nikmat iman Islam, nikmat akal pikiran atau kepintaran, nikmat memiliki perasaan, juga nikmat memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah nikmat rezeki harta benda, seperti rezeki berupa harta uang, makan minum, dia mobil, rumah, pakaian. Nah, itu semua macam nikmat dari Allah. Jadi anak-anak, Allah menciptakan segalanya itu untuk makhluknya. Allah menciptakan udara untuk bernafas. Allah menciptakan air untuk kita minum. Allah menciptakan tanaman dan tumbuhan binatang agar kita bisa memanfaatkan keduanya. Kemudian Allah juga memberi kita kesehatan agar kita dapat melakukan apapun dengan semangat dan bahagia. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ya, cara mensyukuri nikmat Allah yang pertama dengan mengucap hamdalah. Setiap kita mendapatkan nikmat selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menjalankan perintahnya dan juga berusaha menjauhi larangannya. Yang ketiga, nikmat Allah digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi anak soleh-solehah, kita harus bisa selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Ingat ya firman-Nya Allah surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah keras. Nah, anak-anak, kita diperintahkan untuk bersyukur ya, agar Allah itu selalu menambah nikmat kepada kita semua. Nah, kita akan membahas tentang hidup sederhana. Sederhana artinya sikap di tengah-tengah, maksudnya tidak berlebihan ya. Kesederhanaan dapat diterapkan dalam segala hal, seperti makanan, berpakaian, dan berbelanja. Allah memerintahkan untuk hidup sederhana. Rasulullah pun mencontohkan kita untuk hidup sederhana. Ingat ya anak-anak, sederhana itu bukan berarti kita bersikap kikir atau pelit, namun memiliki arti hidup hemat atau tidak boros. Cara hidup Rasulullah itu perlu kita contoh. Rasulullah itu tidak boros dan tidak bermewah-mewahan, tapi Rasulullah itu gemar bersedekah. Nah, kebalikan dari sikap sederhana adalah sikap boros. Boros itu adalah perilaku setan ya anak-anak. Kita tidak boleh bersikap boros. Allah juga membenci orang yang bersikap boros. Karena apa? Boros itu sikap yang tidak berguna. Seperti dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi anak soleh-solehah, orang yang terbiasa hidup sederhana itu insya Allah mampu mengatur hidupnya dengan baik. Contoh hidup sederhana, yang pertama tidak sombong, 2 bersikap ramah dan sopan santun dalam perkataan maupun perbuatan, yang keempat menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang kelima, berpenampilan wajar dan tidak berlebihan. 6, tidak memilih-milih teman. Dan 7, tidak pamer. Lalu apa manfaat hidup sederhana? Manfaat hidup sederhana yaitu 1, hati menjadi tenang, nyaman, dan tentram. 2, membiasakan hidup hemat dan mensyukuri nikmat Allah. Yang terakhir, kita terhindar dari sikap yang berlebihan dan menjauhi sikap pamer. Yang ketiga adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah merasa sama dengan orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain, dan juga tidak membanggakan diri di hadapan orang lain. Rendah hati disebut dengan tawadu. Lawan dari tawadu sendiri adalah takabur, yang artinya sombong. Contoh sikap rendah hati: 1, bersikap sopan terhadap orang lain. 2, menghargai orang lain. 3, tidak suka pamer. 4, bersikap sederhana dan tidak berlebihan. 5, tidak membanggakan diri atau tidak sombong. Kemudian, apa itu manfaat bersikap rendah hati? Manfaat kita jika bersikap rendah hati, yang pertama, kita dihindari dari sikap tercela dan sombong. Yang kedua adalah dihormati orang lain. Yang ketiga, tidak akan menimbulkan permusuhan antar sesama. Yang keempat, hatinya selalu tenang dan tentram. Nah, itu anak-anak pelajaran pada pagi hari ini tentang akhlak terpuji, syukur nikmat, hidup sederhana, dan rendah hati. Tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan LKS halaman 41 dan menulis Quran surah Al-Furqan ayat 67. Silakan dikerjakan di lembar jawab anak-anak ya. Pesan Ustazah, anak-anak tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Tetap sholat 5 waktu dan mengaji. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.